Setelah melihat aktivitas pemerahan susu, kami beristirahat sejenak dan melakukan persiapan akhir sebelum melakukan pendakian. Keramahan keluarga Mas Arifin yang telah memberikan tempat untuk menginap dan memberikan informasi yang kami butuhkan tak cukup terbalas hanya dengan ucapan terima kasih. Red light special at the mausoleum. Pada awal perjalanan, kami memasuki perkebunan kopi milik penduduk. Kemudian kami memasuki vegetasi hutan damar yang memiliki lintasan setapak bercabang-cabang karena aktivitas penduduk sekitar dalam mencari kayu. When I was a kid, I thought I wanted all the things that I haven't got. Oh, but I learned the hardest way. Then I realized Apa nih? Setelah kurang lebih 45 menit kita keluar hutan pinus. Bisa dilihat jalurnya lumayan utama dengan dinaiki. Untuk sampai di Taman Hidup diperlukan waktu 4-5 jam perjalanan. What's the consolation prize? Economy inside dreams of hope. Give me something that I need. Sekarang kami sedang berada di danau Taman Hidup. Bisa dilihat suasana sekitarnya. Danaunya cukup luas. Konon ini dulu tempat Dewi Rengganis mandi ya. Taman Hidup merupakan sebuah danau yang sangat luas dan berada pada ketinggian 1968. Menurut kepercayaan, danau ini merupakan tempat mandinya penjaga Gunung Argopuro, Dewi Rengganis. Tempat ini sangat kondusif untuk bermalam dan memancing. Di sekitar danau banyak ditumbuhi akar gantung dan hutan tropis yang rimbun. Pada musim kemarau, tepatnya pada pagi hari, suhu di sekitar danau mampu mencapai 3 derajat Celcius, sehingga rumput di sekitar danau mengkristal kaku. They painted up your secrets with the lies they told to you, and the least they ever gave you was the most you ever knew. And I wonder where these dreams go when the world gets in your way. What's the point in all this screaming? Menuju pos Enggenik memerlukan waktu perjalanan selama 6-7 jam.
Langkah awal adalah mengitari danau pada sisi kiri. Setelah meninggalkan kawasan hutan cagar alam, medan mulai tidak bersahabat, yang ditandai dengan keadaan lintasan yang naik turun, sementara di kanan kiri terdapat tumbuhan penyengat. Ketika gemericik air terdengar pada sisi kiri lintasan, hal itu adalah suatu pertanda bahwa pendaki sedang memasuki daerah Kita sedang berada di endemik. Enggenik. Kita ngambil keputusan buat KKM di sini karena tadi dalam perjalanan tuh ternyata hujan lebat. Terus cuaca namanya hujan, kabut, cuaca malam gelap. Makanya kita ngambil keputusan KKM di sini daripada terjadi resiko-resiko. Terus dilihat dari fisik saudara Ilham juga Kurang ajar. Kurang ajar, bohong tuh. Ya. Kopi susu. They painted up your secrets. Wih. Non. Bangun woi, jam 5 woi. Least they Wih. ever gave you was the most you ever knew. And I wonder where these dreams go when the Enggenik merupakan daerah datar sempit yang dialiri sungai kecil pada sisi kirinya. no one's listening anyway. Your voice is small and faint. Pagi hari kami kedatangan tamu yang berasal dari Jember dan Condet. Mereka berniat melakukan turun dan menyelesaikan pendakian. Sejenak kami berbincang dan menanyakan cuaca saat mereka berada di puncak. What's the point in never trying? Nothing's changing anyway. They press their lips against you, and you love the lies they say. And I tried so hard to reach you. Setelah lama berbincang, akhirnya mereka bergegas melanjutkan perjalanan turun. Kami pun bersiap-siap untuk melanjutkan pendakian menuju Cisentor. You're not listening anyway. Lintasan menuju Cisentor sangat landai dan mulai ditumbuhi pepohonan edelweiss berukuran raksasa. Waktu tempuh menuju ke sana adalah 30 sampai 60 menit. Lintasan ini merupakan batas antar hutan rimba dan padang ilalang. Here I am, this is me. I come into this world so wild and free. Here I am, so young and strong, right here in the place where I belong. It's a new world, it's a new start, it's alive with the beating of a young heart. It's a new day in a new land, and it's Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di Cisentor karena cuaca tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian puncak gunung. Cisentor merupakan pos yang ideal untuk mendirikan tenda dan bermalam. Sekarang kita
dalam perjalanan menuju puncak Rengganis di center. Kira-kira tuh waktu ditempuh antara 3 atau 4 jam lah. Treknya sendiri lumayan adil, ada turun naiknya lah. Mari jalan. Sepanjang perjalanan menuju puncak, banyak sekali pemandangan hutan terbakar yang disebabkan pergesekan antara dahan kayu, dan seringkali kami melihat barak api yang masih menyala. Pendakian pada musim kemarau cukup berbahaya karena seringkali para pendaki kurang hati-hati dan akhirnya mengalami luka karena menginjak bara api. Sesekali kami beristirahat dan menghela napas karena pendakian dari Rawa Embik menuju puncak seringkali menanjak. Akhirnya kami sampai di puncak Rengganis dengan ditandai bangunan-bangunan masa lampau. Bangunan-bangunan ini konon didirikan sebagai istana Dewi Rengganis. Alhamdulillah setelah menempuh jarak hampir 2 jam akhirnya kita sampai juga di Rengganis. Dan sekitar ini adalah bekas reruntuhan bangunan yang konon akan dibangun dihancurkan oleh Rengganis pada masa kejayaan Jaya. Here I am, this is me. I come into this world so wild and free. Here I am, so young and strong, right here in the place where I belong. It's a new world, it's a new start, it's alive with the beating of a young heart. It's a new day in a new land, and it's waiting for me. Here I am. Oh, it's a new world, it's a new start, it's alive with the beating of a young heart. Yeah, it's a new day in a new land, and it's waiting for me. Here I am. Seringkali penduduk asal Bederan melakukan upacara sesembahan yang dilakukan di puncak Rengganis. Upacara tersebut
adalah bentuk rasa syukur karena permintaan mereka terkabulkan. Penduduk sekitar biasanya melakukan hal tersebut 1 tahun sekali. Biasanya mereka membawa makanan atau sesajen dalam bentuk ketupat, telur, ayam, kambing, dan sebagainya. Keluarga Ibu Sumartini melakukan ritual ini karena permintaan mereka pada tahun kemarin terkabulkan. Setelah lama berada di puncak Rengganis dan hari pun sudah semakin siang, kami memutuskan untuk kembali ke Cisentor.